Halo, selamat siang semuanya. Apa kabar kalian? Tadinya aku sih nggak mau upload video ini ya, karena apa? Karena ya udah 12 zodiak gitu loh. Tapi aku kasihan sama kalian. Harus ada tematik, oke? Okay? So, di sini aku ingin membacakan mengenai kebahagiaan yang akan datang padamu. Apakah ini bisa memanifestasi orang baru? Bisa banget. Kita akan lihat ya. Aku akan coba di sini blok energi orang lama. Kita akan fokus sama dirimu. Kita akan fokus sama dirimu dan juga fokus dengan uh, orang yang akan datang, oke? Sebelum itu kita berdoa dulu ya, teman-teman. Kebahagiaan untukmu setelah cinta yang berliku-liku. Langganan cinta berliku-liku tuh nggak enak loh, nggak ada jedanya. Jadi ini adalah untuk kamu. Kebahagiaan untukmu lepas dari cinta yang berliku-liku. Semangat aku, ya. Mudah-mudahan kalian suka dengan tema orang baru, jadi nggak selalu orang lama. Oke, di sini teman-teman, aku sudah melihat masuk ke dalam situasi ya. Situasinya itu kalian di sini sudah mulai kayak berpikir lebih cerah lagi pasca kalian healing. Di sini ada yang healing nggak? Kalau ada healing, kalian di komen ya. Nah, masa-masa kalian healing ini, itu kan pasti ada semangat baru ya, teman-teman. Di sini aku melihat banyak sekali teman-teman kamu ya, mau satu, mau dua orang itu akan mensupport kamu untuk maju. Kita akan lihat untuk masa depan kamu di sini. Nah, aku melihat beberapa dari kamu melampiaskan permasalahan cinta itu dengan ketemu banyak relasi pertemanan. Kemudian di sini aku lihat kamu banyak fokus untuk creating something supaya kamu tuh dilihat sama orang, wah ternyata dia nih bisa. At least ini ada sedikit seperti kayak balas dendam ke mantan kamu. Jadi kamu pengen menunjukkan sesuatu yang happy, sesuatu yang bangkit lagi untuk mantan kamu. Kenapa? I'm something. Gitu. Aku nih sesuatu. Aku bukan nothing. Kita akan lihat di sini lagi. Ada kartu death. Nah, di sini nih teman-teman, ini adalah awal transformasi dari perjalanan hidup kamu. Ini adalah sebuah titik balik di mana kamu sudah mulai termotivasi lagi, memproteksi dirimu dari segala macam negatif, ya, segala macam negativity. Kamu punya pendukung. Di sini ada yang mau mendengarkan curhatan kamu. Kamu merasa tersupport secara rohani juga. Aku lihatnya seperti itu ya. Secara spiritual, kamu bangkit. Kita akan lihat lagi di sini. Ada kartu Eight of Wands. Kamu menjalankan rencana masa depan, teman-teman. Kamu nggak kasih deadline untuk diri kamu sendiri. Yang penting, aku mau maju. Aku mau maju. Aku nggak mau namanya terpuruk. Oke? Aku nggak mau namanya terpuruk. Di sini kamu berusaha sendiri. Ya, kamu tahu, yang bisa menyembuhkan hati kamu adalah dirimu sendiri. Teman-teman kamu di sini hanya sebagai supporter. Kalau dari diri kamu tidak bisa maju, maka hal ini nggak akan terjadi. Thanks God, di sini sudah ada yang healing. Jadi ini cocok bacaan buat kamu yang sudah selesai. Aku sangat mengerti sekali bahwa kamu masih kadang-kadang merasa sendiri, down, melepaskan namanya semua ketergantungan dari si orang lama. Kamu sakit banget di sini. Ibaratnya kayak ditusuk 10 pedang di belakang kamu. Ada perasaan terhianati, sedih, kesepian, sakit hati, dibohongin, diselingkuhin, ya kan? Dikata-katain, dipukul mungkin, KDRT, atau kekerasan lainnya.
Di sini secara fisik dan pikiran, ini kepala juga tertancap ya. Fisik dan pikiran itu udah sangat lelah sebetulnya. Ini aku buka aja. Bagusnya adalah di sini aku melihat tidak lama lagi kamu akan menemukan passion kamu. Termasuk kamu tidak kapok dalam membuka hati untuk mencari cinta baru. Kali ini kamu melihat orang dengan menggunakan filter ya teman-teman. Kamu kedepannya melihat seseorang itu tidak buru-buru dan sangat hati-hati sekali. Masalah sakit hati, aku bilang kamu sudah cukup kuat untuk mengakhiri ini. Ini adalah saatnya. Hari ini ketika kamu buka videoku, ini adalah saatnya untuk kamu bangkit dari orang baru. Bangkit dari orang lama menuju masa depan yang baru, termasuk ketemu sama orang baru. Nah, mungkin kalian di masa sini ya, atau dari sini. Semangat itu udah ada. Yang harus kalian lakukan adalah genjot terus. Genjot terus. Kalau kamu bilang, Kak, aku udah nggak bisa. Bisa, pasti bisa. Kamu bayangin aja ya, seorang ibu yang melahirkan, itu aja bisa berjuang sedemikian sakitnya. Itu lahir normal loh ya, maupun lahir sesar, semuanya sakit. Kamu di sini nggak ada luka apa-apa, hanya luka batin. Kenapa kamu nggak bisa bangkit? Untuk bangkit, itu tidak perlu langsung mencari pengganti. Mungkin kamu lagi di sini posisinya. Ini adalah keberkahan buat kamu ya, teman-teman. Kamu lebih banyak belajar bahwa ya, kamu itu punya rumah, kamu punya body, kamu punya badan yang harus kamu jaga. Termasuk hati kamu, pikiran kamu, kemana kamu melangkah, badan kamu, semua atributnya kamu pakai. Ibaratnya aku tidak ingin disakiti lagi sama seseorang. Dari sini jelas ya. Kita akan lihat keberkahan apa lagi yang didapatkan untuk kamu. Kapan kamu akan bertemu dengan orang baru? Tepatnya seperti itu. Kita akan ambil aja langsung sini. Pertemuan kamu dengan orang baru. Ya, ini kan kalau misalnya kamu dalam fase ketarik sama orang lama, itu kan otomatis kayak kamu akan ketarik lagi, dan terus ketarik lagi. Kita akan ambil di sini untuk beberapa kartu. Oke. Kapankah berkah kalian bertemu dengan orang baru? Kapankah kalian menemukan orang baru? Kapankah kalian di sini menemukan orang baru? Kapankah kalian di sini menemukan orang baru? Oke, teman-teman. Kalian akan ketemu sama orang baru maksimalnya 1 tahun atau 12 minggu, bisa 12 bulan. Paling cepat 12 minggu dari sekarang. Mau kita buka karakternya? Kita akan buka karakternya ya. Kita akan buka karakter si dia. Orang yang baru, ingat ya, ini orang baru ya. Aku nggak mau kalian terpaku sama orang lama. Aku punya dadu di sini. Aku akan buka 6 putaran. Oke, 11 kita dapat 2. Orangnya ini defense-nya feminin, cemburuan, posesif. Kadang-kadang dia suka menginspirasi ya, karena dia suka kumpulnya sama orang-orang yang lebih tua. Dia adalah orang yang bekerja di belakang meja. Aku ngelihatnya, nggak bisa bekerja terlalu keras. Kalaupun dia bekerja, harus tempatnya nyaman.
Ada kartu 4, dia adalah seorang perencana yang baik. Dia sama-sama ya, dia nggak begitu suka kerja keras, tetapi dia bisa merencanakan sesuatu. Orang ini bisa jago masak ya, kalau dia nggak bisa masak, dia tahu makanan enak. Kadang-kadang suka negative thinking, tetapi orangnya ini yang aku bilang dia adalah orang yang bisa mensupport kamu karena dia sudah terbiasa untuk jatuh dan cepat untuk bangkit. Jadi orangnya cepat bangkit ya. Orangnya ini agak sedikit boros juga. Suka beli barang aja. Boros sih enggak sih sebenarnya, suka beli barang. Nabung juga ada. Orangnya agak sedikit sensitif. Terus dia tuh nggak suka kalau diomongin. Kadang-kadang kalau jeleknya dia adalah dia kalau kamu suruh kadang-kadang suka lama gitu loh. Kalau nggak dipecutin. Orangnya ini sangat bertanggung jawab. Bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Dia banyak teman. Aku ngelihatnya ya. Banyak teman. Dia banyak hoki. Networkingnya bagus. Dia suka gini loh. Dia tuh tipe-tipe orang yang suka berdebat sebenarnya ya. Berdebatnya dalam arti dia suka memberikan ide. Gini, ide. Misalnya kamu tukar-tukaran ide, terus kamu diskusi sesuatu, itu dia suka banget. Bisa jadi orang ini, aku nggak tahu ya, tapi dia juga pernah gagal dalam hubungan relationship. Bisa perkawinan, atau hubungan pacaran, atau tunangan, atau apapun itu. Oke, tadi ini kayaknya kena kepala aku, jadi agak miring. Oke, di sini aku ngelihatnya kadang-kadang jeleknya dia adalah orang yang gampang berubah pikiran. Gitu, teman-teman. Udah dapet ya. Kamu akan ketemu sama orang baru. Sosok yang kusebutkan tadi. Kita akan rapiin dulu. Kita akan cek di mana kalian bertemu. Di mana kalian bertemu? Di mana kalian bertemu? Di mana kalian bertemu? Di mana kalian bertemu? Aku akan ambil 3 kartu. Di mana kalian bertemu? Oke, teman-teman, aku sih ngelihatnya ini dalam satu tempat ya, seperti tempat yang banyak perputaran uang, bisa jadi teman kerja, teman bisnis, atau klien kamu, atau teman kamu. Ini sepertinya teman dalam satu circle, bisnis, pekerjaan, sekolah, universitas, di bidang yang sama. Yang pasti dia pekerja atau bidangnya itu yang sesuatu yang pasti gitu loh, misalnya sekolah, jurusan apa. Aku ngelihatnya seperti itu. Udah pasti sih ini kayak kerja sama, bisa tim kamu, bisa teman kantor kamu, atau teman kamu punya teman. Nah, ini bisa jadi dikenalin. Atau di sini adalah orang yang sebetulnya dalam circle kamu, tapi bukan yang kemarin. Dia juga sedang melihat perkembangan kamu. Dia melihat kamu sekarang sukses mungkin ya. Jadi dia pengagum kamu. Intinya dalam bidang yang kamu jalani sekarang, koneksinya kemana? Kemudian, bagaimana ciri-cirinya? Bagaimana ciri-cirinya? Oke, ciri-cirinya dia asik ya. Orangnya itu kayak menolong, suka membantu. Memang kalau secara pemikiran dia tuh belum dewasa, masih kesannya kayak manja. Dia tuh pengen dimanja, tapi mungkin umurnya aja yang kelihatan tua. Umurnya sih kayaknya sama kamu ya teman-teman, nggak jauh beda. Bisa muda, bisa ini. Cuman dia tuh pikirannya memang kalau secara emosi, kalau dia mau nolong aja. Nggak mikirin yang in return gitu loh. Nggak mengharap yang banyak, jadi orangnya agak slow.
Ada kartu Queen of Pentacles. Dia ini kayak merasa gini, kalau dia udah sayang sama seseorang, dia tipe-tipenya adalah orang yang bertanggung jawab atas orang itu. Jadi keselamatan kamu dijamin deh. Kalau kamu pergi sama dia, dia nggak mungkin macam-macam karena dia di sini adalah orang yang bertanggung jawab. Ada kartu Queen of Pentacles, ada kartu Knight of Cups. Menjaga intinya. Divine ini bisa feminin. Aku ngelihatnya antara Scorpio, Cancer, Pisces, Taurus, Capricorn, Virgo. Kenceng banget. Ini aja Pisces ya. Wah, dia secara spiritual, ibadahnya bagus teman-teman. Ibadahnya bagus, spiritualnya bagus ya. Kalau misalnya tidak ibadah berarti dia spiritual. Dia adalah orang yang bisa kamu andalkan dalam menanyakan sesuatu. Kalau kamu misalnya lagi bete, kalau kamu lagi butuh teman untuk memberikan solusi, dia punya solusinya. Dia selalu mengajarkan kamu untuk selalu pada jalurnya. Ini kamu ketemu sama orang baik sih. Kita lihat lagi di sini. Kita lihat masa lalunya ya. Kita buka 3 kartu lagi nih. Kita cek masa lalunya dia. Wow, teman-teman, aku melihat di sini masa lalu kamu dan dia ternyata ada jalinan karma. Misi dia sekarang adalah memang ditakdirkan mencari kamu. Tuh, ya. Masa lalunya dia ini terkait dengan past life, dengan karma, bisa past life. Kalian memang ditakdirkan ketemu, di mana kalian posisinya memang sama-sama sudah sendiri. Dan kalian di sini memang baru bangkit dari masa lalu. Dia juga baru bangkit dari masa lalu. Kesan pertama ketika dia melihat kamu. The High Priestess, oke, The Hangman. Orang ini mempelajari kamu ya. Kalau dia lihat di sini, kalau kita lihat di sini, dia sangat interesting sama kamu. Pengen segera ada tindakan. Maksudnya dia tuh bukan buru-buru, tapi itu dalam hatinya tuh, ini loh orang yang udah gue tunjuk. Gue mau sama dia. The High Priestess orangnya mempelajari. Pelan-pelan. Orangnya ini memang pemikirannya tidak bisa sama dengan kamu. Aku bisa bilang orang ini pemikirannya agak nyentrik, agak berbeda. Dia selalu berpikiran di luar dari orang umum mikir. Orang umum lah. Orangnya kalau secara studi bisa sekolah tinggi, teman-teman. Setara sama kamu atau lebih tinggi. Gak mungkin lebih di bawah. Karena dia orangnya pinter juga, cerdas. Cuma dia banyak memendam perasaan, energi bulan. Ya. Nih, kepala. Apa-apa ditahan di kepala. Orangnya, kalau misalnya memang, dia ini pendiam tapi keras. Kalau seandainya dia sudah mutlak, itu yang akan dilakukan. Nggak bisa diganti. A, A, B, B. Kita lihat ya. Kalau dari posisi di sini sih, kalau untuk tinggi, aku ngelihatnya, aku harus bayangin RWS yang lama ya teman-teman. Tinggi dia tinggi karena Seven of Wands ini tinggi ya. Kalau dia cowok tinggi, kalau cewek mungkin badannya agak sedikit berisi, dia feminin. Terus ada yang apa ya namanya? Pemikirannya tua banget. Rambutnya ikal. Kulitnya ada yang sawo matang atau gelap. Ada yang putih. Terus dia suka warna, udah pasti di sini warna merah, warna biru. Ya, warna kuning, hijau, coklat. Lalu dia kalau wanita rambutnya itu ya sepundak ya teman-teman. Karena
aku bayangin kartu RWX yang lama gitu loh, nggak ada yang panjang. Dia suka dikuncir mungkin, atau di apa ya, diurai, tapi ya sepundak. Ada yang berhijab juga di sini. Untuk laki-laki, rambutnya ada yang udah berwarna putih, ada yang mix, ada yang botak, ada yang agak gondrong, ada yang rapi juga, ada yang dicat ya rambutnya. Ini umum kalau yang dicat. Orangnya itu pemantau, pemikir, pemantau. Jadi dia bukan tipe orang lapangan yang ini sukanya mageran di rumah gitu. Sukanya mageran di rumah. Apakah dia minus atau plus? Kayaknya udah agak minus menjelang ke plus. Karena udah sedikit berumur. Orangnya secara spiritual bagus sih, secara agama juga bagus. Kalau kamu bertemu sama orang yang kuceritakan di sini dengan ciri-cirinya, please kindly langsung jadiin aja, daripada kamu lama. Dan jaraknya ketemu dia itu 1 tahun dari sekarang atau 12 minggu, 12 bulan atau 12 minggu, atau bisa ketemu di maksimalnya bulan 3 tahun depan, bulan Maret, maksimal Maret 20 lah. Kita cek lagi di sini perasaan dia kepada kamu ketika dia bertemu. Dia suka spirit kamu ya teman-teman. Dia lihat kamu tuh adalah orang yang berpegang teguh pada masa depan. Ini aku singkirin karena sama aja. Kamu tuh orangnya lugas, cerewet, dewasa. Kalau ngomong tuh to the point. Dia suka kamu tuh kadang-kadang suka punya ide aneh. Kamu tuh linglung. Dia suka sama orang yang manja gitu loh. Mempertimbangkan ini atau ini ya. Orientasi kamu tuh kepada materi. Berarti kamu orangnya fun. Dia juga orientasinya pada materi sebetulnya. Kerjaannya bagus kok. Dia suka sama kamu karena kamu memberikan kedamaian. Kamu tuh orangnya lembut. Orangnya santai, slow. Dia suka ya. Ini tapi nggak semua sifat kamu di sini. Cuma dia melihat kamu tuh kayak lucu gitu. Kayak gemes gitu. Dia suka aja deh, karakter kamu tuh unik. Wah, di sini ada kartu King of Swords sama Queen of Swords. Ini bener-bener kayak tegas gitu. Kamu tuh orangnya tegas. Mungkin sih kamu lebih alpha daripada dia. Walaupun kamu tuh lembut, kamu baik, tapi kelihatan ya kalau misalnya orang feminin cara bicaranya gimana. Kalau aku lebih banyak alpha. Cara ngomongnya kelihatan. Ada 8 of strength ya. Ada strength. Kamu tuh kalau punya pendirian, persistence. Kamu tuh orangnya percaya diri. Kamu adalah orang yang lepas dari ego. Kamu orangnya sabar. Terlalu sabar. Dia suka sama orang sabar. Tuh. Pendapat lainnya. Dia yakin kamu adalah orang yang memberikan kebahagiaan di tengah kekalutannya. Keren banget sih. Aku bisa pastikan di sini afirmasinya harus ada. Kamu boleh kok ngeprint yang di Instagram aku itu teman-teman, yang di Instagram kalian print namanya dikosongin aja, atau namanya kamu tulis orang baru siapapun itu yang sesuai denganku, itu nggak apa-apa, silakan di print. Kalau printnya banyak yang berwarna bagus, taruh di dompet. Jadi tuh afirmasi, aku semangat gitu loh. Bentuk afirmasi tuh apapun. Misalnya gini ya teman-teman. Aku punya batu nih. Aku bilang setiap aku pegang batu ini, aku akan semangat. Kasih sugesti gitu. Energi kalian tuh akan masuk.
Sama seperti yang aku bilang kertas, berapa lama kak efeknya itu tergantung dari kalian, karena aku mengajarkan attraction, law of attraction. Gimana caranya kita narik orang? Karena aku tahu kalian mungkin tidak bisa dari pikiran terus, mendingan kita mediakan, yaitu ke kamu ya aku gimana caranya ya aku buat itu. Ya silakan di-download aja, di print. Di sini ada D, ada P, ada H, ada W, ada S, ada R, ada L, ada Q, ada E, B, O, I, M, C. Kesamaan nama dengan mantan kamu diabaikan, bisa jadi kamu ketemu dengan inisial-inisial ini. Jangan ditarik lagi karena aku sudah blok energi orang lama. Terima kasih yang sudah ikut readingan aku. Semoga kalian suka. See you when I see you. I love you. Bye-bye.